Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini materi kita adalah gangguan pada sistem pencernaan. Sebelum memulai pelajaran, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Pertama-tama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami gangguan pencernaan apa saja yang dapat terjadi dan upaya mengatasinya dengan benar. Nah, gangguan sistem pencernaan yang pertama ada yang namanya karies gigi. Karies gigi ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi hingga merusak struktur gigi. Nah, penyebabnya karena kurang menjaga kebersihan mulut. Nah, supaya kita terhindar dari karies gigi, kita harus yang pertama menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian yang kedua, membersihkan gigi dengan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan air hangat dan garam. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan gigi secara teratur. Selanjutnya yang keempat, mengurangi makanan manis dan bersoda. Dan yang terakhir, berkumur dengan air setelah kalian makan makanan yang manis. Nah, selanjutnya gangguan pada sistem pencernaan yang kedua ada yang namanya obesitas. Obesitas ini adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Nah, resiko penyakit yang dapat diderita oleh penderita diabetes, yang pertama ada penyakit jantung, kemudian ada diabetes, dan yang ketiga ada osteoartritis. Nah, penyebab dari obesitas ini yang pertama konsumsi makanan berlebih, kemudian yang kedua kurangnya aktivitas, dan yang ketiga faktor keturunan melalui pewarisan gen, dan yang terakhir adalah karena akibat konsumsi obat tertentu. Nah, untuk mencegahnya yang pertama kita harus rajin berolahraga dan mengatur pola makan. Nah, untuk mengetahui kalian menderita obesitas atau tidak, kalian bisa menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan rumus sebagai berikut. IMT sama dengan massa tubuh dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi tubuh kalian dalam satuan meter dikali dengan tinggi tubuh kalian lagi dalam satuan meter, atau tinggi tubuh kalian dikuadratkan ya. Nah, hasil perhitungan itu kalian bandingkan dengan tabel berikut. Kalau hasilnya kurang dari 18,5, berarti berat badan kalian kurang. Kalau hasilnya 18,5 sampai 24,9, maka berat badan kalian termasuk normal. Dan kalau 25 sampai 29,9, berat badannya berlebih. Dan kalau 30 sampai 34,9, berarti kalian menderita obesitas kelas 1. Kemudian kalau IMT-nya 35 sampai 39,9, maka kalian menderita obesitas kelas 2. Dan kalau lebih dari 40 IMT-nya, maka kalian sudah menderita obesitas kelas 3. Jadi bisa dicek nanti ya. Kalian hitung apakah berat badan kalian normal, kurang, berlebih ataupun obesitas. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan yang lain adalah MAH atau gastritis, yaitu terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Jadi ada terbentuk luka pada jaringan lambung. Nah, ini bisa disebut juga MAH atau gastritis. Penyebabnya, yang pertama meningkatnya asam lambung, yang kedua infeksi bakteri Helicobacter pylori, dan yang ketiga stres, yang keempat makan tidak teratur, dan yang kelima adalah mengkonsumsi makanan pedas atau asam. Cara mencegah kita dari MAH atau gastritis ini, kita harus yang pertama makan yang teratur, kemudian yang kedua makan secukupnya, yang ketiga cuci tangan sebelum makan, yang keempat menghindari makanan yang dapat memicu naiknya asam lambung seperti makanan asam, pedas, dan kopi. Yang kelima, menghindari stres. Yang keenam, apabila MAH karena infeksi bakteri, maka kita harus meminum antibiotik, namun harus dengan resep dokter ya. Nah, selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan yang berikutnya adalah hepatitis. Hepatitis ini terjadi peradangan pada hati.
Penyebabnya virus hepatitis B, bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti parastamol. Nah, gejala para hepatitis ringan ini bisa dilihat dari sering mengalami sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Kalau hepatitisnya sudah akut, bisa terlihat dari menguningnya kulit dan mata, kemudian membesarnya hati dan limfa. Nah, apabila hepatitis ini tidak segera ditangani, dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati. Kemudian bisa kalian melihat pada gambar, bisa juga menimbulkan sirosis atau gagal hati kronis. Dan kalau sirosisnya dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Selanjutnya adalah diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Nah, cara pencegahannya, kalian harus menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, minum air masak atau kemasan, dan menjaga kebersihan diri. Untuk penanganan dari diare, kalian bisa meminum oralit atau larutan gula garam, kemudian meminum obat diare, dan kalau masih belum sembuh, kalian harus memeriksakan diri ke dokter. Gangguan sistem pencernaan berikutnya ada yang namanya konstipasi. Konstipasi adalah kondisi feses keras atau kering, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya karena kurang asupan makanan yang berserat dan kurang minum. Untuk mencegahnya dan mengatasinya, kalian yang pertama tidak sering menahan buang air besar. Kemudian yang kedua, makan makanan berserat seperti buah dan sayuran. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan aktivitas fisik. Nah, selanjutnya gejala kekurangan vitamin. Jika tubuh kita kekurangan vitamin A, gangguan yang dapat terjadi pada kita adalah penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, dan rambut rontok. Kemudian jika kekurangan vitamin B, kita dapat menderita penyakit beri-beri, gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebihan, dan anemia. Kemudian kalau kita kekurangan vitamin C, kita dapat mengalami skorbut atau degenerasi kulit, gigi, dan pembuluh darah. Kemudian dapat mengalami sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian jika mengalami kekurangan vitamin D, dapat mengalami riket atau cacat tulang pada anak-anak, kemudian pelunakan tulang pada orang dewasa, kerusakan otak, kardiovaskular, dan ginjal. Kemudian jika kita kekurangan vitamin E, gangguan yang dapat terjadi degenerasi sistem saraf. Dan yang terakhir, jika kekurangan vitamin K, dapat mengalami kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Nah, selanjutnya, kalau kita kekurangan mineral seperti kalsium, gangguan yang dapat terjadi adalah keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Kemudian kalau kekurangan fosfor, dapat mengalami lemas, kehilangan mineral dari tulang, dan kehilangan kalsium. Kemudian kalau kekurangan magnesium, dapat mengalami gangguan sistem saraf. Kalau kekurangan natrium, kita bisa mengalami kram otot dan nafsu makan berkurang. Kemudian jika kekurangan besi atau Fe, bisa mengalami anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Selanjutnya, jika kekurangan iodium, kita dapat mengalami gondok atau pembekakan kelenjar tiroid. Dan yang terakhir, jika kita kekurangan mineral seng, kita bisa mengalami kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh lainnya. Nah, itu tadi macam-macam gangguan pada sistem pencernaan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan kita. Oleh karena itu, kalian mulai dari sekarang nih harus memperhatikan kesehatan dari sistem pencernaan kalian. Dan kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi yang baik untuk tubuh kita.
Pola makan yang seimbang dengan aktivitas harian serta pola makan yang teratur merupakan salah satu upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan kalian. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.